Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Mas FM dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kembali pada kesempatan kali ini bisa hadir dalam kajian rutin kita setiap Selasa sore di Masjid Da'watul Ikhlas 4 Masaran Sragen. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab kita, Fadlul Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Masih melanjutkan tentang pembahasan anjuran atau kewajiban orang Islam untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan wajib meninggalkan selain ajaran Islam. Sampai pada halaman 91, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي. Dan hadis yang sahih, ya. Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan datang kepada umatku, ya, umat Islam, apa yang telah datang kepada Bani Israel, seukuran sandal demi sandal. Jadi apa yang dilakukan oleh Bani Israel diikuti oleh umat Islam. Sejengkal demi sejengkal, sandal demi sandal, setapak demi setapak. Hingga bila ada seseorang dari mereka, Bani Israel, yang mendatangi ibunya, maksudnya adalah seorang anak menzinai ibunya secara terang-terangan, maka ada di antara umatku, ya, yang juga melakukannya. Jadi tetap ada dari kalangan umat Islam yang akan melakukannya, mengikutinya. Dan sesungguhnya Bani Israel itu terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan,
Mereka bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang aku pegang, berupa akidah dan jalan lurus, dan yang dipegang teguh oleh para sahabatku. Demikian penjelasan dari Rasulullah SAW. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Hadis ini adalah peringatan terhadap apa yang akan terjadi di akhir zaman sebagai peringatan bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk perhatian besar Nabi Muhammad SAW kepada umat dan kasih sayang beliau kepada mereka. Beliau Rasulullah SAW mengabarkan apa yang akan terjadi dan beliau menjelaskan bagaimana agar selamat darinya. Bani Israel berselisih dan bercerai-berai. Allah SWT berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Ini terjadi pada Bani Israel, lalu selama ia terjadi pada Bani Israel, maka ia akan terjadi pula pada umat ini bagi siapa yang bertaklid kepada mereka. Dan sungguh ini telah terjadi, akan tetapi saat ia terjadi, seorang muslim wajib tidak fanatik atau tidak ikut-ikutan, akan tetapi berantusias untuk berpegang kepada dalil, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah agar selamat dari fitnah, musibah, perpecahan dan keburukan ini. Sampai sini dulu kita sampaikan. Bani Israel itu siapa? Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Bani Yakub ya, atau Bani Israel itu anak-anak keturunannya Nabi Yakub. Ada 12. Ada 12. Ya, ada Nabi Yusuf, ada saudaranya Nabi Yusuf yang jumlahnya 11. Kemudian Yakub sendiri, beliau adalah putra dari Ishak. Ishak itu adalah putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, saudaranya Nabi Ismail. Ya. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim itu semua nabi, semua rasul. Maka Nabi Ibrahim dijuluki dengan Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena ke-22 keturunan Nabi Ibrahim itu semua menjadi nabi. Dan Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Dari Ishak ini ada Yakub, ada Yusuf. Nah, Bani Israel itu dari garis Yakub, dan mereka beragama Yahudi. Israel beragama Yahudi. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis keturunan siapa? Ismail. Dari Ismail itu Nabi kita Muhammad SAW, bukan dari Ishak. Jadi banyak perbuatan Bani Israel yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Jadi mereka memang kaum yang banyak masalah. Bani Israel itu ya, terkenal cerewet atau banyak bicara.
ada satu surat yang paling banyak menceritakan tentang Bani Israel, namanya surah Al-Baqarah. Jadi Bani Israel banyak diceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah sendiri adalah surat yang paling panjang di dalam Al-Quran dibanding surat-surat yang lain. Dan dominasinya adalah tentang menceritakan tentang perbuatan atau perilaku Bani Israel. Mereka membunuhi para nabi, para rasul. Mereka ini suka menawar-nawar perintah dari nabi yang ada pada mereka. Seperti pernah Nabi Musa memerintahkan mereka mencari seekor sapi. Mereka tinggal mencari, selesai sebenarnya. Malah mereka bertanya-tanya, apa warna sapinya? Sapinya itu sejenis apa? Sehingga malah Allah persulit. Ya. Hingga mereka nyaris hampir tidak mau menaati perintah untuk mencari sapi ini, Baqarah. Karena terlalu banyak bicara, terlalu takalluf dalam pertanyaan. Nah, ini ditiru juga sama umat Islam, terlalu ingin tahu apa hikmah di balik ini, syariat ini, baru dia mau melaksanakan. Kalau dia nggak tahu, dia nggak mau menjalankan. Jadi terlalu takalluf, kasratus su'al, banyak bertanya dalam hal-hal yang sudah jelas, dalam perkara-perkara yang sudah terang, masih dipersoalkan, dipertanyakan, akhirnya malah dipersulit. Di antara perbuatannya Bani Israel itu tadi disebutkan Rasulullah SAW, mereka itu biasa menzinai ibu kandungnya, karena mereka memang makhluk yang tidak memiliki aturan yang baku. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan itu diikuti oleh sebagian umat Islam. Jadi banyak kaum muslimin yang memang tidak mengerti nasabnya, keturunannya, sehingga terjadi peristiwa seorang anak tidak mengenali ibu kandungnya, ternyata dia peristri itu ibunya itu, dan itu akhirnya menjadi perzinahan. Seorang ibu tidak mengenali keturunannya karena mungkin tidak jelas ya, bapaknya terlalu banyak dan tidak terikat perkawinan, pernikahan, padahal itu ibu biologisnya, kandungnya. Akhirnya terjadi pernikahan, terjadi perzinahan. Padahal dalam Islam dosa zina itu adalah satu-satunya dosa yang meskipun orangnya sudah bertaubat, pelakunya sudah bertaubat, dampak dari perzinahan itu masih tetap berlaku. Ya. Jadi ada si A sama si B, dia berzina, terus punya anak. Akhirnya dia sadar, bertobat, hijrah. Konsekuensi dari perbuatan zina ini masih tetap berjalan, walaupun dia sudah bertaubat. Di mana anaknya ini nggak boleh dinisbatkan kepada bapak kandungnya, walaupun sudah bertaubat tetap nggak boleh bin atau binti bapaknya, nggak boleh, tetap kepada ibunya. Kami udah bertaubat tetap. Ini dampak buruk dari perzinahan itu. Terus yang kedua, sampai kapanpun bapak kandung ini nggak bisa menjadi wali nikah bagi anak-anaknya, terutama perempuan. Kamu udah bertobat, tetap. Dan orang tua kandung tadi, bapak tadi tidak bisa mewariskan hartanya kepada anak. Terputus sudah. Ini kejamnya atau kejinya perzinahan. Ya, maka Al-Quran itu tidak melarang kita melakukan zina, justru mendekati itu sudah dilarang.
Jadi ayatnya berbunyi apa? La taqrabuz zina ya innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi jangan deketi. Jadi jangankan melakukan, mendekati hal-hal yang bisa mengarah kepada perzinahan itu sudah dilarang dalam Islam. Dan bahwa zina itu fahisyatau wa sa'a sabila, keji sekali dan jalan yang sangat jelek, buruk. Ini dosa yang kalau yang lain mungkin dampaknya udah selesai kalau dia bertaubat. Riba umpamanya, jangan bertaubat, udah nggak perlu gaji-gaji yang dulu, gaji dari perbankan, dari lembaga ribawi terus dibuai, nggak perlu, udah. Barang yang udah dijual dari gaji yang dulu udah nggak masalah. Dengan tobat dari mencuri hasil curiannya, kalau memang nggak bisa diberikan, disalurkan kepada korban-korbannya, ya udah disedekahkan, ini selesai. Atau dia bertobat, selesai urusannya sama Allah. Tapi kalau zina, dia bertobat sama Allah selesai, dampaknya masih ada, di mana dia tidak bisa ngeklaim anak zinanya tadi dari sisi wilayah sebagai wali nikahnya, sebagai warathah, sebagai ahli warisnya, dan juga tadi ya sebagai hak anak kandung secara Islam walaupun dia biologis. Ini ngeri sekali. Jadi bapaknya tetap nikahkannya nikah hakim nanti. Pak Hakim, Pak Naib tolong nikahkan. Karena dia nggak bisa menikah. Nggak boleh, nggak sah. Walaupun sudah bertaubat, walaupun sudah hijrah gitu. Nah, kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Ini adalah berita ya, paragraf kedua atau khobar yang mengandung makna peringatan. Ia termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan bahwa di kalangan umat akan ada orang-orang yang meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga dalam urusan yang paling remeh atau yang paling buruk atau paling keji. Hingga seandainya di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani ada orang yang menggauli ibu kandungnya sendiri, niscaya dari kalangan umat ini ada orang yang akan melakukannya karena bertaklid ikut-ikutan kepada mereka, karena dia memandang bahwa apa yang mereka anut itu kebaikan, sekalipun ia adalah perbuatan yang paling buruk dan paling keji. Zina secara umum adalah perbuatan keji, jalan hidup yang sangat buruk, dan berzina dengan ibu merupakan jenis zina yang paling buruk. Ya. Seandainya orang-orang kafir melakukannya, maka sebagian orang akan melihatnya baik. Dalam hadis, hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Seandainya mereka masuk ke lubang dab, biawak padang pasir, ya, ini perumpamaan yang mustahil gitu. Manusia kok mlebu teng lubangnya kewan cilik. Mustahil maksudnya. Seandainya itu terjadi, perkara yang aneh bin ajaib gitu, kok mereka lakukan, niscaya kalian akan memasukinya. Umat Islam akan ikut-ikutan. Umat Islam akan ikut-ikutan. Gitu. Kalau pernikahan sedarah atau sejenis apa sekeluarga itu namanya apa? Incest. Itu biasa di Eropa, di barat sana. Gitu ya. Karena memang usia 18 tahun itu di barat, di Eropa sana itu anak itu boleh lepas dari orang tua kalau udah umur 18. Itu yang pernah saya baca.
Kalau orang tua ngatur umur anaknya umur 18, ngarah-ngarahin, keinginan anak dibendung, dihalang-halangi, orang tua ini bisa dipenjarakan, kena pasal. Aneh ya. Jadi kalau udah 18 tahun, anak ini mendapatkan kemerdekaan, kebebasan. Nggak diatur sama orang tua, sak penake dhewe, arek kemendem, arek kemana, nggak ke rumah, terserah dia. Kalau orang tua berusaha ngatur-ngatur hidup anaknya yang 18 tahun ke atas tadi, itu anak kalau nggak terima, dia bisa ngelaporkan ke polisian, ke pengadilan. Orang tua bisa dipenjara. Sedemikian rusaknya itu. Di dalam Islam enggak. Kita mau usia 40 tahun pun kalau bapak ibu kita bilang jangan, gitu ya, kita wajib taat selama itu dalam kebaikan. Orang tua tetap berdaya penuh kepada anaknya sampai anak itu usia berapapun, dan anak wajib taat kepada orang tuanya, ya, setua apapun dia, selama aturan orang tuanya itu apa? Baik. Itu Islam. Indahnya Islam, logis, masuk akal. Maka di sana banyak orang yang ngeluhkan aturan itu. Sehingga ada kakak menzinai adik kandungnya, ada paman menzinai ponakannya, ada bapak menzinai anak kandungnya. Itu udah pemandangan atau aturan yang udah selama mereka suka masuk. Nggak ada sentuhan agama sama sekali. Banyak anak-anak yang nggak jelas bapaknya, ya, keturunannya, begitu. Jadi saya pernah dengar ada punya temen gitu, nikah sama orang barat, bule gitu, ternyata nggak jelas bapaknya siapa, gimana ini gitu. Jadi ditelusuri itu dia anaknya siapa nggak jelas, cuma ibunya aja yang jelas gitu. Bapaknya siapa nggak tahu. Dan seperti itu banyak. Alhamdulillah kita hidup di negara timur kayak Indonesia Raya ini ya. Kita bersyukur. Jangan ditogut-togutkan Indonesia ini. Ya, 5 rukun Islam itu dibantu sama negara gitu. Ya, syahadat, sholat dibantu sama negara kita ini, zakat diatur, kita nggak ngetok pintu satu-satu, ada basnas, ada lembaga, puasa juga diliatin hilalnya, haji, umroh diatur regulasinya sama negara, nggak boleh travel sembarangan memberangkatkan orang umroh, orang haji, harus daftar resmi, dikunjungi kantornya, supaya apa? Supaya masyarakat tidak banyak menjadi korban penipuan. Jadi rukun Islam 5 itu dibantu sama negara dalam pelaksanaan. Adzan berkumandang di mana-mana bebas. Mendirikan masjid bebas. Bikin pesantren bebas, ngaji bebas, offline online bebas. Ada yang bilang negara Islam, negara Indonesia negara apa? Tauhid, negara kafir. Ini jelas ngajinya kurang atuh. Ya, ngajinya kurang suwe. Ya, kena syubhat. Negara Islam ya seperti ini, adzan berkumandang di mana-mana, itu negara Islam. Ulama-ulama mengatakan Indonesia negara Islam. Karena syariat Islam tersebar. Ya, walaupun banyak kekurangan di sana sini, pemerintah kita juga banyak kekurangan sana sini. Nah, kita sudah diajari sama Nabi suruh sabar. Jangan lihat kekurangannya tok, tapi juga kebaikan-kebaikannya, sehingga kita menjadi warga negara yang bersyukur. Yang bersyukur. Kurang syukur ini yang menyebabkan orang banyak sambat, ngeluh. Jika dibandingkan negara-negara yang lain sana, lebih rusak banyak. Ini ya. Apalagi yang diikuti orang-orang Islam dari gaya-gaya hidup, adat istiadat Bani Israel atau Yahudi dan Nasrani. Wah, sangat ya.
selain dalam tadi hubungan tadi seksual tadi banyak sekali ya, udah mulai itu meresap ajaran-ajaran Barat, Koreanan, ngeten nggih. Jepang masuk ke Indonesia, bahkan ada komunitasnya kalau saya lihat. Komunitas Korea apa, Jepang apa, menjual merchandise, ciri khas. Saya pernah ke Depak itu, di lantai paling atas tuh ada anak-anak muda, rambutnya dibelang-belang merah kuning, ternyata ada tamu dari Jepang, pakaiannya mirip kayak ninja Hattori. Di Solo aja komunitasnya begitu gede itu, ada pakaian masya Allah, mirip-mirip kartun-kartun Jepang kayak gitu. Nah ini anak-anak muda SMP SMA, SD bahkan, tidak ada yang ikut-ikutan seperti itu. Apakah mereka bisa melihat positifnya, ini manfaatnya gimana dalam Islam? Nggak kepikiran sampai sana. Mereka yang lihatnya ini keren, ini kekinian, ya kan? Kalau nggak begini ini kuper, cupu, deso. Akhirnya anak-anak kampung aja memaksakan diri penampilannya kayak ngono. Ya. Jaluk dit wong tuane, sang wong tuane maksa. Wong tuane gak mudeng apa-apa. Untuk dandan yang sebegitu, ya. Gilaninya itu. Nah, kenapa umat Islam bisa gitu? Kira-kira penyebabnya apa? Coba. Satu. Penyebabnya cuma satu. Yaitu al-jahl. Kenapa al-jahl? Karena belum tahunya mereka terhadap apa? Prinsip-prinsip ajaran Islam. Ini kajian nggak kurang-kurang, ya. Kajian itu nggak kurang-kurang, tapi minat kaum muslimin untuk menuntut ilmu agama atau cintanya mereka kepada ilmu itu masih jauh, ya. Maka bersyukurlah ketika kita ini diberikan rasa cinta kepada ilmu. Nggih, jenengan bayangkan kalau kita ngelihat, ya nggak usah jauh-jauh, tetangga kita kanan kiri, ya Allah jauh dari ilmu, pada nggak ngerti ilmu sholat, penampilan begitu. Karena kadang kita bisa mensyukuri sebuah nikmat, itu kalau kita bisa melihat lawan dari nikmat tersebut. Ya betul. Kita bisa ngerti nikmatnya ilmu, bersyukur dapat ilmu, bisa ngaji rutin tanpa dipaksa. Ya karena itu kesadaran diri kita, kebutuhan ilmu itu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum, kata para ulama. Iso awake dhewe nahan makan minum itu bisa, tapi dari kebutuhan ilmu nggak bisa, karena hidup kita diatur ilmu. Terus dibanding dengan lihat tetangga-tetangga kita, kanan kiri kayak gitu misalnya, kita punya ini sendiri, penilaian sendiri-sendiri. Maka itu yang menyebabkan kita bersyukur, alhamdulillah aku dikenalkan dengan akidah Islam yang sahihah, dikenalkan dengan ibadah yang salimah. Alhamdulillah Allah kasih kenal kita kepada akhlak karimah gitu. Sehingga sikapnya enggak seperti orang-orang yang kita lihat gitu. Itu patut disyukuri nikmat seperti ini. Nikmat ilmu bisa kita syukuri ketika kita melihat banyaknya kebodohan yang tersebar gitu. Kita lanjutkan. Syekh Fauzan mengatakan ini adalah peringatan terhadap tindakan tasyabuh, meniru-niru orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan bahwasanya ini adalah bahaya besar bagi kaum muslimin. Sabda Nabi Muhammad SAW, wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftariku ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Dan sesungguhnya Bani Israel itu terpecah menjadi
72 aliran. Dan umatku, umat Islam akan terpecah menjadi 73 aliran. Lebih banyak ya. Jadi umat Islam lebih banyak. Semuanya di dalam neraka, semuanya di dalam neraka kecuali satu aliran. Mereka bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada apa yang aku pegang, kata Rasulullah, berupa akidah dan jalan yang lurus dan yang dipegang teguh oleh para sahabatku. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa di antara umat ini ada orang-orang yang meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah bercerai-berai. Orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan, sedangkan orang-orang Nasrani menjadi 72 golongan. Sementara umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan karena ya meniru mereka tadi. Pecah belah, melu pecah belah. Gitu. Gak bersatu, ikut gak bersatu. Semuanya di dalam neraka kecuali satu, yaitu mereka umat Islam yang tetap istiqomah memegang sunnah Rasulullah dan para sahabat beliau. Jadi jangan dikira Yahudi bersatu. Yahudi itu juga ya terbagi berkelompok-kelompok, pecah-pecah. Nasrani juga begitu. Nah, umat Islam menjadi 73 itu maksudnya adalah ya pecahan dari kelompok utama yang sudah ada di zaman Rasul, di zaman para sahabat, dan di zaman para tabi'in. Seperti Khawarij. Khawarij itu sudah ada di zaman Rasul orangnya. Masih ingat ya? Cikal bakal Khawarij siapa namanya? Dul Khuwaisirah. Ini orang, ya, ciri-cirinya disebutkan Nabi, dia ini kepalanya botak, pelontos, kemudian jidatnya hitam. Karena mereka ahli ibadah memang. Jadi kaum Khawarij itu yang berpemikiran teror itu sanes wong-wong sing tatonan, wong-wong sing rusak neng dalan. Ndak. Mereka orang masjid, mereka orang ahli ibadah. Tapi ibadahnya tidak didasari dengan ilmu yang benar, semangat tinggi saja. Bahkan Rasul mengatakan tahkiruna antum kepada para sahabat, kalian itu akan minder. Ini kata Nabi kepada sahabat. Tahkiruna antum ala ibadatihim, minder melihat ibadahnya kaum Khawarij. Luar biasa. Pernah datang kepada istri Nabi kaum Khawarij ketika Rasul nggak ada. Yang satu bilang, mereka nanya ke Aisyah, istri Nabi, Nabi itu bagaimana kebiasaannya? Ya Nabi diceritakan, Nabi kayak manusia biasa. Sholat malam ya tidur, kalau puasa ya buka, enggak terus poso terus ngedur, enggak. Sholat malam terus ngedur ya enggak. Nabi juga ingat sama istri, bersenang-senang dengan istri gitu. Mereka nganggap apa? Oh, amalan Nabi berarti biasa-biasa itu. Kita harus naik kelas, kelasnya harus lebih dari Nabi, harus dipunjuli ini gitu. Satu dari mereka mengatakan, aku akan puasa terus, sa'asumu wala uftir, aku nggak akan buka, nggak akan berbuka puasa, poso terus, pengen apa? Ini wow, munjuli ibadah Nabi. Nabi sudah mono, kita ini kan nggak diampuni dosanya sama Allah, nggak ada garansi. Nabi biar segitu, kita harus lebih. Bid'ah. Terus yang satu bilang, sa'akumu wala arkut, aku akan sholat malam terus, sholat malam itu semalam suntuk. Wala arkut, aku gak akan tidur. Nabi kan tidur tadi, harus lebih kita, harus lebih ekstrim. Terus yang terakhir apa? Sa'atazilun nisa, aku akan menjauhi istri, menjauhi wanita, gak nikah.
Berita ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Rasul datangi mereka. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang pernah mengatakan seperti ini, seperti ini? Iya, wahai Nabi. Terus Rasul mengatakan, amma ana atqakum lillah. Aku ini orang yang bertakwa di antara kalian. Aku orang yang paling takwa, kata Nabi, kepada Allah dibanding kalian semua. Iya, Nabi Rasulullah paling bertakwa. Aku asumu wa uftir. Aku puasa, aku berbuka. Saatnya berbuka ya berbuka. Akumu wa arkut. Aku sholat malam. Kalau capek, lelah, ngantuk, ya arkut. Aku tidur. Gak memaksakan diri. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi para wanita. Istri Nabi 11. Hadihi sunnati. Ini adalah sunnahku, kata Nabi. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang gak suka dengan sunnahku ini, maka dia tidak termasuk golongan. Tapi marah. Dzul Khuwaisirah waktu itu begitu cirinya, ahli ibadah. Dia yang memprotes pembagian ghanimah. Yang diprotes siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Rasul itu kalau membagi, berkata, bertindak, berbuat, Rasul itu nggak pernah berasal dari inisiatifnya beliau sendiri. Semua perkataan, semua perbuatan beliau bersumber dari siapa? Dari wahyu. Dari Allah Subhanahu wa taala, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Diprotes sama dia. I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Kalau bagi itu yang adil wahai Muhammad. Kamu belum adil gitu. Waktu itu yang senior-senior awal masuk Islam dikasih sedikit, yang baru-baru masuk Islam dikasih lebih banyak. Pengennya mereka yang lama ya dikasih banyak. Gak adil menurut mereka. Tapi Rasul ada dalam rangkanya, yaitu ta'liful qulub, memikat hati, melembutkan hati orang-orang yang baru masuk Islam itu. Mereka nggak terima itu pembagian seperti itu. Nah ini udah ada Khawarij ini, pecahan pertama udah ada. Kemudian di zaman sahabat Khawarij juga masih ada. Ditambahi dengan Syiah di zaman Ali bin Abi Thalib. Terus ada kelompok Mu'tazilah. Jadi ada 5 dedengkot kelompok kaum muslimin, pecahan kaum muslimin. Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah. 5. Dari 5 induk ini berkembang ideologinya. Sehingga yang kita singgung di depan tadi, ya, pemikiran ideologi mengkafirkan pemerintah kaum muslimin padahal presidennya masih sholat, menteri-menterinya masih sholat, pemimpin masih sholat. Itu ideologi yang dari kafir, dari Khawarij tadi. Dari Mu'tazilah, dari Murji'ah, dari Jahmiyah, dari Syiah. Nah semakin ke sini kelompok-kelompok umat Islam itu tidak ada yang spesialis satu. Oh ini jenengan titeni, wah ini Khawarij. Enggak. Malah limo-limo nih ono di satu kelompok. Iya Khawarij, iya Murji'ah, iya Mu'tazilah, gitu. Iya Jahmiyah. Enggak mempercayai sifat-sifat Allah, membagi sifat Allah menjadi 20 saja. Ya. Sifat-sifat Allah dikatakan tidak ada, hanya terbatas 20 umpamanya. Itu kan ada di satu kelompok, tapi juga pemikiran yang lain ada di kelompok tersebut. Jadi satu kelompok itu bisa kita identifikasi 5 firqah yang ada tadi. Ini yang dimaksud. Maka Nabi mengatakan kullu finnar, semua ada di neraka berdasarkan kesesatannya masing-masing dan kadarnya. Apakah mereka kekal di dalamnya? Tentunya wallahu alam bissawab. Selama ada Islam, karena mereka tidak dikafirkan. Jadi gak ada ulama yang mengatakan Khawarij kafir itu gak. Ya. Syiah kafir, kecuali sampai pada derajat yang rusak akidahnya. Mu'tazilah kafir, gak ada kata-kata ulama kayak gitu. Sampai mereka rusak dalam masalah akidahnya. Ya. Baru dikatakan kafir, seperti misalnya
firqah misalnya Al-Qadianiyah atau Ahmadiyah di India, mereka memiliki nabi ya, selain Nabi Muhammad SAW, namanya Ahmad siapa? Al-Qadiani ya. Sehingga nisbatnya kelompoknya Ahmadiyah. Ini sudah dikatakan kafir karena tidak berakidah sesuai dengan akidah Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah mengatakan Nabi kita terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Khatamun Nabiyyin, penutup para Nabi. Dia munculin Nabi palsu. Ya. Nah ini, jadi mohon dipahami, bukan kekal semua. Ya, maka kekal dan tidaknya, lama dan tidaknya di neraka itu tergantung dengan kadar kesesatannya masing-masing. Dan itu bimasyiatillah, tahta masyiatillah, di bawah ya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selamat siapa? Yang selamat adalah yang tidak terpengaruh oleh ideologi 5 kelompok tadi. Jauh dari pemahaman Khawarij, dari Mu'tazilah, dari Jahmiyah, dari Murji'ah, dari Syiah. Siapa? Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman Rasul dan para sahabat. Maka Rasul mengatakan ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Siapa yang nanti tetap sesuai dengan akidahku, jalanku dan para sahabatku. Jadi Rasul tidak menyebut beliau saja tapi juga para sahabat. Karena para sahabat Nabi itu sama intinya dengan ajaran Nabi. Ya. Maka Rasul menyebut ada 2 sunnah. Sunnahnya Rasul sendiri dan sunnahnya para sahabatnya. Alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafai ar-rasidin. Dan sunnahnya para khalifah yang lurus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini para sahabat. Rasul nyebut 2 sunnah. Tapi setelah itu Rasul mengikatnya dengan 1 kata ganti. Domir. Ha. 2. Harusnya huma. Tapi Rasul mengatakan addu alaiha. Rasul tidak mengatakan addu alaihima. Artinya adalah 2 sunnah ini disebut. Ini intinya atau pada dasarnya adalah 1. Gitu. Nggak mungkin sahabat bikin sunnah baru. Di luar yang diajarkan nabinya mungkin, bukan karakter sahabat. Sahabat niku sendika dawuh, madhep mantep derek Rasulullah SAW. Bukan karakter Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bikin ajaran sendiri. Sunnah sendiri gak mungkin. Maka Nabi mengikatnya menjadi 1. Ini sunnahku, ini sahabatku. Gigitlah 1 sunnah ini. 2 tapi diikat jadi 1. Ya sunnahku, itu sunnahnya sahabatku. Sunnahnya sahabatku, itu ya sunnah. Alaiha bin nawajid, dengan gigi gerahammu. Ya, sampai hari kiamat nanti. Nah itu. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Terus yang terakhir. Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan dari api neraka kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah serta manhaj as-salaf as-salih. Ini yang digarisbawahi. Quran dan Sunnah tok itu enggak cukup. Ya, Quran dan Sunnah tok enggak cukup. Tapi harus disertai dengan manhaj as-salaf as-salih, yaitu cara berpikir, cara beragamanya as-salaf as-salih, yaitu generasi pendahulu, terdahulu umat Islam yang soleh. Maksudnya siapa? Ya Rasulullah pertama, kemudian setelah itu siapa? Para sahabat, kemudian setelah itu murid-muridnya sahabat, tabi'in, kemudian setelah itu apa? Tabi'ut tabi'in. Itu makna as-salaf as-salih. Jadi yang soleh. Abu Lahab juga salaf kita. Pendahulu kita Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi mereka bukan soleh gitu. Ikuti yang soleh, yaitu yang Rasulullah, para sahabat. Gitu. Jangan ikuti sunnahnya Abu Lahab, Abu Jahal. Walaupun mereka salaf terdahulu, tapi tidak
tidak saleh. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan barang siapa yang tidak demikian, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dengan manhaj as-salaf as-saleh, maka dia di neraka, bisa karena kekafirannya, bisa juga karena kesesatannya. Jadi tidak semua aliran itu kafir, sebagian dari mereka ada yang kafir dan sebagian lainnya bukan kafir, akan tapi mereka tetap diancam dengan api neraka karena kekafirannya atau kesesatannya. Jadi kadarnya macam-macam. Jadi nggak bisa kita identifikasi sekarang aliran Islam itu satu kayak dulu. Ini spesialis Khawarij, enggak. Jadi kadang satu aliran itu ya Khawarij ada, ya Mu'tazilah ada. Bisa didalami, ya, bisa dikenali. Karena kalau kita nggak kenal, maka kita nggak bisa mewaspadai. Ya, maka para asatidzah, para guru-guru kita sering memperingatkan kita dari aliran-aliran itu. Karena syubhatnya itu samar, syubhatnya samar-samar, ya. Di YouTube banyak para penyebarnya itu terkenal, viral, isinya ngajarkan paham Khawarij semua, paham Murji'ah, Jahmiyah. Kalau kita nggak kenal, kita kagum. Karena Khawarij ini juga sempat mensyubhat, membius banyak kaum muslimin di zaman itu, banyak yang membela. Saya kira kalau pembunuh Ali bin Abi Thalib itu, kalau hidup di zaman sekarang, banyak orang-orang yang aliran-aliran teror ini akan membela pembunuhnya Ali. Wah, ini pejuang Islam gitu. Saya yakin itu. Karena menganggap Ali bin Abi Thalib penguasa yang KKN, ya, ngangkat ini dari tenaga keluarganya sendiri, ya, dianggap sebagai tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal letak kesesatan justru di pembunuhnya Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawan dan geng-gengnya, gitu ya, diperangi oleh Abdullah bin Abbas. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Jadi iman-iman sebenarnya kalau penjelasan di buku ini saya nggak baca, karena ini cukup mewakili ya kajian kita dari penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan. Maka saya akan baca pelan-pelan sampai ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan juga jamaah semua. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi kita semua dan memberikan kita keistiqomahan dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.